Adik, kali ini kita akan membahas Matematika IPA SIMAK UI 2018 ya. Nah, soalnya bisa kamu unduh dari website resmi. Unduhnya dari sini aja ya, nggak usah blok-blok yang duplikasi itu. Silahkan kamu unduh di blok resminya ini. Ya, kamu tarik kursornya ke bagian bawah. Soal yang kita bahas itu adalah 2018. Soal 2019 sudah pernah saya bahas ya. Kita akan bahas ini. Silahkan kamu klik, akan tampil seperti ini. Ya, 2018. Kita akan telusuri dulu soalnya. 120 menit, 60 soal. Matematika IPA 15 soal. Topiknya ini cukup banyak. Pertidaksamaan, trigono, limit, integral, dimensi 3, ya, standar SIMAK UI di atas rata-rata ujian PTN lainnya. Oke. Kita langsung aja ke soal yang pertama, ya. Silakan persiapkan kertas Anda. Soal nomor 1 adalah soal polinom. Diketahui suku banyak fx dibagi x kuadrat tambah x min 2 bersisa ax tambah b dan dibagi x kuadrat min 4x tambah 3 bersisa ini. Jika f min 2 nilainya 7, a kuadrat tambah b kuadrat nilainya berapa? Ya. Nah, sekarang kita diminta mencari a dan b berapa nilainya. Pertama-tama, dasarnya fx bisa kita tuliskan menjadi pembagi dikalikan hasil bagi ditambah sisa. Ini konsep dasarnya. Nah, karena fx-nya sudah kita ketahui, bisa kita tuliskan fx dibagi oleh ini, maka langsung kita cari faktornya menjadi x ditambah 2, x min 1. Hasil bagi yang pertama. Ditambah sisanya. Sisanya adalah ax ditambah b. Karena fx sama dengan fx, maka yang ini dibagi oleh ini saya buat menjadi x minus 3, x min 1. Hasil bagi yang kedua, ditambah sisanya, 2bx ditambah a min 1. Perhatikan, pembagi yang ada di dua buah tempat adalah x min 1. Maka pertama-tama, itulah yang kita substitusi nanti. X sama dengan 1 kita substitusi, kita akan dapatkan yang di sini nilainya adalah 0 ditambah a ditambah b sama dengan 0 ditambah 2b ditambah a min 1. Jadi kita sederhanakan, a ditambah b sama dengan 2b ditambah a min 1. A-nya hilang, jadi kita punya di sisi kanan b-nya nilainya 1. Oke, nah kita dapat. Tugas kita tinggal mencari a. Informasi yang di soal telah disebutkan f min 2 nilainya adalah f min 2 nilainya adalah 7. Ini jadi kita substitusi ke persamaan yang pertama. Kenapa yang pertama? Karena pembuat nolnya ini ada x min 2. Jangan yang kanan, yang ke kiri ini. Yang pertama ya. Kita masukin f min 2. 7 sama dengan ini 0 min 2a ditambah b. Substitusi b-nya itu nilainya 1, kita punya 7 sama dengan min 2a ditambah 1. Jadi a-nya adalah min 3. Setelah kita dapatkan a-nya min 3 dan b-nya adalah 1, maka bisa kita simpulkan. Yang diminta adalah a kuadrat ditambah b kuadrat. A kuadrat min 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat nilainya adalah 10. Jawabnya yang B. Gampang ya. Lanjut ke soal yang berikutnya, nomor yang kedua. Oh ya, ini saya langsung, jadi nggak ada istilah edit-edit. Jadi silakan menyesuaikan ya. Nomor 2, jika B lebih besar daripada A, nilai yang memenuhi dari ini. Pertama-tama, kalau kita punya pertidaksamaan nilai mutlak lebih kecil daripada C, maka nanti solusinya ini adalah minus C lebih kecil daripada Fx lebih kecil daripada C. Nah, perhatikan ini A masih ada konstanta di sisi kanan, di sisi kiri. Jadi kita usahakan pindah ke sisi yang kanan ya. Di soalnya saya tulis X min 2A ditambah A lebih kecil daripada B, langsung ya. Ini A-nya pindah ke kiri jadi B minus A. Udah sama bentuknya seperti ini, maka kita tinggal selesaikan. Yang di sini jadi B minus A.
ini jadi X min 2A. Yang sisi kiri adalah negatif dari yang kanan ini. Berarti yang di sini bisa kita tuliskan minus B ditambah A. Karena itu bisa saya tambahkan 2A agar yang tengah ini tinggal X tambah 2A. Jadi saya punya yang ini adalah B ditambah A. Di sini adalah X, yang di sini adalah minus B ditambah 3A. Jawabnya yang E. Gampang. Lanjut ke soal yang ketiga. Perhatikan soalnya. Soalnya ini ada persamaan trigono, tetapi yang di sini ada sin kuadrat, di sini ada cos kuadrat. Jadi kita harus bikin ke dalam satu bentuk cosinus X. Jadi saya punya langsung yang pertama ini jadi 2. 1 dikurang cosinus kuadrat X dikurangi cosinus X min 1 sama dengan 0 ya. Kita dapatkan 2 cos kuadrat X min cosinus X. 2 dikurangi 1 jadi plus 1 sama dengan 0. Kali negatif 2 cos kuadrat X ditambah cosinus X min 1 sama dengan 0. Kita faktorkan 2 cosinus X. Kemudian yang di sini ada cosinus X. Kita cari faktornya. Jadi kita punya yang di sini adalah plus 1, di sini min 1. Karena itu cosinus X-nya adalah setengah atau cosinus X-nya nilainya adalah min 1. Karena X-nya itu ada di kuadran 1 dan 2 dari soal, ini soalnya ya, kita dapatkan X-nya ini adalah pi per 3 dan X-nya ini adalah pi. Sehingga kita dapatkan kalau kita jumlahkan X1 ditambah X2 nilainya adalah 4 per 3 pi. Jawabnya yang D. Gampang. Kita lanjut ke nomor yang keempat ya. Silakan menyesuaikan. Nomor 4, limit X menuju 9 dari ini ya, nilainya berapa? Perhatikan bagian yang diulang itu adalah akar X. Ini akar X ya. Jadi itu kita misalkan dulu biar mudah. Jadi kita misalkan akar X itu sebagai P. Limit X menuju 9 dari akar X, nilainya itu adalah 9. 3 ya. Akar 9 itu nilainya 3. Jadi yang ini haruslah menjadi limit P menuju 3 dari P. Sehingga kita akan punya dari soal ini bisa saya tulis jadi limit P menuju 3 dari ya, yang di sini tadi P min akar dari 4P min 3. Yang di sini adalah P pangkat 4 min 81. Ya, karena akar X itu adalah P, jadi X kuadrat itu adalah P pangkat 4. Ini tadi ya. Sekarang bentuknya itu sudah mudah ya, karena bentuknya 0 per 0, maka kita lakukan Hopital. Yang di sini adalah 1 min 4 per 2 akar dari 4P min 3. Di sini adalah 4P pangkat 3. Oke, substitusi P-nya itu menuju 3 tadi. Pembuat nolnya sudah hilang di bagian penyebut, jadi kita bisa dapatkan nilainya ini adalah 1 dikurangi. Ini sederhanakan dulu. Jadi tinggal 2 di atas, jadi ini 2 per 3 ya. 12 dikurang 9 diakarkan. Kemudian yang bagian bawah ini nilainya adalah 4 kali 3 pangkat 3. Jadi saya punya 1 per 3 dibagi 4 kali 27. Jadi jawabnya 1 per 324. Yang D. Lanjut ke soal yang kelima. Oke, soal integral. Jadi ada suatu integral ini kita diminta mencari nilai K yang bulat ya. Jadi kita integralkan langsung. Jadi saya akan dapatkan integral dari cos itu adalah sin 1 per minus pi K sinus min pi Kx ditambah 2x pangkat 3 min 5x kuadrat ditambah 7x dibagi dengan K tambah 2 dengan batas min 2 sampai 0, nilainya haruslah K min 2, K plus 7. Oke, substitusi X-nya 0, yang pertama dulu,
Yang ini nanti akan 0 karena sinus 0. Substitusi juga 0 ke sini. Ini juga akan kontribusi 0. Dikurangi. Masukin min 2. Jadi saya punya 1 per min pi k. Substitusi X-nya jadi min 2. Ini adalah sinus 2 pi k. Ditambah 2 kali min 2 pangkat 3. Min 5 kali min 2 X. Ini kita dikuadrat. Ditambah 7 kali min 2 dibagi dengan K plus 2, nilainya haruslah K minus 2, K plus 7. Perhatikan bahwa berapapun nilai K kita substitusi ke sini, sepanjang K-nya itu adalah bulat, karena ini kelipatan 2pi, maka kontribusinya ini akan memberikan nilai 0. Ya, ditambah ini substitusi ini tinggal kita hitung, jadi 2 kali min 8 itu adalah min 16, min 20, min 14 dibagi dengan K tambah 2. Sama dengan K minus 2, ya, K plus 7. Yang ini adalah min 50 dikalikan minus jadi 50. Kemudian K plus 2 kita kalikan ke samping, ya. Minus 2, yang di sini K plus 2. Oke, sekarang ini adalah K plus 7. Nah, karena di opsi jawaban K plus 5 itu adalah bulat dan mudah, jadi kita dengan bisa mencoba dengan logika, harusnya K-nya mudah. Sekarang saya substitusi K-nya 50 ini bisa saya tulis menjadi 1 dikali 5 kali 10, ya. Apakah K-nya sesuai? Ini nanti K-nya berarti di sini 3, ini 3, ini 3. Berarti K-nya 3 memenuhi, ya. Oke, berarti K-nya adalah 3. Sehingga kita bisa dapatkan K plus 5 nilainya adalah 8. Gampang. Ya, kalau kita memfaktorkan akan ke olahan di waktu nanti, ya. Nomor 6. Pada balok ABCDEFGH, AB sama dengan 6, BC sama dengan 3, dan CG sama dengan 2, M, N, dan O masing-masing terletak pada rusuk EH, FG, dan AD. 3 EM sama dengan EH. Jadi dari sini saya bisa dapatkan, oke, bentar ya. Dari sini saya bisa dapatkan EM dibagi EH, nilainya adalah 1/3. Dari sini saya akan dapatkan, ya, Fn dibagi Ng, nilainya adalah 2/1. Dan di sini saya akan dapatkan DO banding DA, nilainya adalah 2/3. Tadi yang ini adalah 6, kemudian ini 3, dan di sini adalah 2, gitu ya. Nah, sekarang perhatikan bahwa kalau misalnya ini saya pindahkan ke sini biar mudah. Nah, perhatikan bahwa kita plot dulu titik-titik yang dibutuhkan, ya. Yang di sini adalah M, ini adalah M, 1/3, oke, sesuai, ya. Jadi di sini 1, di sini 2, ya. Kemudian Fn banding Ng itu adalah 2/1. Fn berarti ini adalah N, sini adalah 1, di sini adalah 2, gitu ya. Nah, kemudian DO banding DA. DA-nya lebih panjang, ya, daripada DO. Jadi yang di sini adalah O. Sini 2, di sini 1 berarti, ya. Oke. Ini adalah titik O. Perbandingan luas bidang alfa dengan permukaan balok. Jadi irisan balok yang melalui MNO. Jadi irisan balok itu yang satu bidang kita hubungkan M dengan O, itu satu bidang di dinding bagian kiri. Kemudian ini di bagian atas sama, ya, kita hubungkan. Nah, sekarang bidangnya kalau misalnya kita hubungkan ini baru berbentuk segitiga. Ya, biar menjadi irisan bidang kita harus mencari garis yang sejajar dengan MO dan melalui N. Karena M tepat di atas O, maka ini kalau misalnya saya tarik ke bawah akan sama, ya, nantinya. Nah, irisan bidangnya sekarang sudah saya dapatkan berbentuk persegi panjang MON. Misalnya ini saya bikin sebagai Z,
Nah, jadi dengan mudah saya bisa mendapatkan luas alfa dibanding dengan luas balok nilainya berapa. Jadi luas bidang alfa itu adalah panjang kali lebar atau MN dikalikan dengan MO dibagi dengan ini kali luas balok 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi, gitu ya. Jadi MN nilainya berapa, tugas kita harus mencari itu dulu ya. Dengan mudah saya akan bisa tarik nanti garis warna merah ini ya. Di sini akan terbentuk segitiga. Karena di sini tadi nilainya adalah 1 ya, ini 1 sehingga ini jadi 2. Maka ini akan siku-siku dan di sini adalah 6, maka MN ini bisa saya dapatkan dengan Pitagoras nilainya akar 37. Jadi yang ini MN adalah akar 37, MO-nya tadi adalah 2. Yang di sini 2 PL berarti 6 kali 3 ditambah 6 kali 2 ditambah 3 kali 2 ya, tinggal kita hitung. Duanya ini kita sederhanakan dulu, yang atas jadi akar 37 dibagi dengan 18, 12, 6, jadi 36. Jawabnya yang B. Gampang. Kita lanjut yang berikutnya. Nomor 7 ya, nomor 7. Jika θ adalah sudut antara bidang BEG dan DEG pada kubus ABCDEFGH, sin 2θ nilainya berapa? Nah, sekarang kita gambar dulu BEG. Oke, BEG. BEG adalah segitiga ini. Oke. Kemudian DEG sama. Ya. Karena di dalam saya bikin putus-putus. Ini adalah DEG. Perhatikan bahwa sudut yang dibentuknya nanti itu ya, karena BEG dan EG itu sama ya, dia akan jatuh di tengah nih. Nah, sudutnya nanti akan bisa kita hubungkan di sini. Nah, segitiganya akan terbentuk seperti ini. Seandainya ini saya bikin Z, maka bidangnya itu adalah nih sudutnya ya, θ. Oke, θ kita ikut. Oke, tulis θ. Sehingga saya harus mencari masing-masing sisinya biar gampang bisa kita misalkan sisinya itu adalah 2 ya. Ini 2, berarti ini diagonal sisi jadi 2 akar 2. Z itu adalah di tengah-tengah, berarti bisa saya hubungkan ini adalah akar 2. Sisinya tadi adalah 2, berarti ini tegak lurus, jadi ini adalah akar 6. Dengan cara yang sama, ini juga akan akar 6. Jadi segitiga sama kaki. Kalau misalnya kita keluarkan segitiganya itu, saya akan dapatkan segitiga sama kaki seperti ini. Ya. Nah, masing-masing ini sama. Akar 6. Ini adalah akar 6. Ini tadi adalah Z. Oke. Ini adalah θ dan depannya ini adalah 2 akar 2. Sini D dan di sini B. Kita diminta mencari sin 2θ. Jadi pertama-tama kita cari dulu kosinus θ. Kosinus θ apabila ada sebuah segitiga seperti ini, katakan ini adalah θ, ini adalah A, di sini B, di sini C, kosinus θ dengan aturan kosinus ini adalah A kuadrat ditambah B kuadrat min sisi depannya dikuadratin dibagi yang mengapit sudutnya 2AB. Dengan cara yang sama kosinus θ di sini adalah akar 6 kuadrat ditambah akar 6 kuadrat min 2 akar 2 dikuadratkan dibagi dengan 2 kali akar 6 kali akar 6. Jadi kosinus θ bisa kita dapatkan 6 ditambah 6 min 8 dibagi 2 kali 6. Jadi 12 kurang ini jadi 4 per 12. Nilainya adalah 1/3. Sementara kita akan menghitung sin 2θ ya. Sin 2θ itu adalah 2 sin θ cos θ. Oke, cos θ. Cos θ-nya sudah ada, sin θ-nya belum ada ya. Jadi kita gambar dulu sin segitiga siku-siku pembantu ya. Kosinus θ itu adalah 1/3. Jadi di sini adalah akar 8. Akar 8 itu adalah 2 akar 2. Oke. Berarti kita dapatkan sin θ-nya itu adalah
2 akar 2 per 3. K yang di sini bisa kita hitung langsung. 2 dikali 2 akar 2 per 3 kali kosinus. Kosinusnya tadi adalah 1 per 3. Jadi kita dapatkan 4 akar 2 per 9. Jawabnya yang C. Gampang ya. Ini 9. Oke. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Jika 3x tambah 5y sama dengan 18, kita diminta mencari nilai maksimum ini. Nah, ini terlihat sulit tapi sebenarnya mudah ya. Jadi kalau kita ketemu kayak gini, bisa kita misalkan ini A, ini B. Nilainya 18. Kita diminta mencari nilai maksimum AB ya. AB nilainya berapa ya? Maksimum AB. Nah, agar bisa kita cari nilai maksimumnya, kita bikin ke dalam satu variabel. Dari sini kita akan dapatkan nanti A itu nilainya 18 minus B. Yang ingin kita cari adalah maksimum dari AB. A-nya kita substitusi agar menjadi satu variabel. Ini ya, kita substitusi. Sorry, sebentar. A-nya kita substitusi tadi. Oke, di sini ya. Nah, oke, ini maksud saya tadi mau bikin kotak di sini. Nah, sekarang kalau misalnya kita substitusi nilainya, A substitusi menjadi 18 minus B. Jadi kita diminta mencari 18 minus B, nilai maksimum dari fungsi ini ya. Akan terlihat ini fungsi dalam B. Sehingga FB-nya itu 18B minus B kuadrat. Ini adalah fungsi kuadrat yang terbuka ke bawah. Jadi untuk mencari maksimumnya kita manfaatkan turunan F aksen B sama dengan 18 kurang 2B harus sama dengan 0. Jadi B-nya adalah 9. Karena B-nya 9, maka saya dapatkan A-nya itu adalah 18 minus B. A sama dengan 9 juga. Sehingga nilai AB-nya itu adalah 81. Oke? Jawabnya yang C. Mudah ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nomor 9. Diketahui Sx min Y sama dengan 0 adalah garis singgung sebuah lingkaran yang berpusat di kuadran ketiga dan berjarak satu satuan ke sumbu X. Jika lingkaran tersebut menyinggung sumbu X dan titik pusatnya dilalui oleh X sama dengan min 2, nilai 3Y berapa ya? Jadi kalau misalnya saya bikin ini adalah garis X sama dengan min 2, saya bikin begini, garis putus-putus. Nah, sekarang kita diminta membuat sebuah lingkaran yang pusatnya tadi itu adalah di min 2 dan berjarak satu satuan ke sumbu X. Sumbu X di sini. Maka lingkaran itu mau nggak mau nilainya bisa kita prediksi. Lingkarannya nanti seperti ini. Oke? Anggaplah ada sebuah garis singgung. Garis singgungnya itu ini, garis singgungnya Sx min Y. Jadi ini sama aja, Y sama dengan Sx melalui 0,0 dengan gradien M. Biar dia menyinggung, bisa saya tuliskan. Nih, kita bikin prediksinya aja dulu, gambaran kasarnya. Ini, katakanlah ini. Ya. Berarti dengan mudah bisa kita ketahui bahwa seandainya kita tarik sebuah garis yang dari pusat ke titik singgungnya akanlah tegak lurus. Tadi karena ini berjarak satu satuan ke sumbu X, berarti ini titiknya adalah min 2, min 1 ya. Ini jari-jarinya 1, ini juga jari-jari ya. Garisnya ini adalah Sx minus Y. Maka untuk kita dapatkan nilai S sama dengan 0, ini tadi bisa kita bikin menjadi jari-jari itu adalah jarak dari titik min 2, min 1 ke garis ini ya, ini jari-jari ke garis Sx minus Y sama dengan 0. Maka dengan begitu bisa kita dapatkan jari-jarinya adalah 1 sama dengan nilai mutlak jarak titik ke garis min 2 kalikan ke S ya. Jadi min 2 kali S
ditambah min 1 dikalikan min 1, koefisiennya. Konstantanya nggak ada, dikurangi 0, dibagi dengan akar dari S kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Ya, jadi saya punya 1 sama dengan nilai mutlak dari min 2S ditambah 1 dibagi dengan akar dari S kuadrat ditambah 1. Oke, tinggal kita kalikan silang ya, bisa kita pindahkan ini. S kuadrat ditambah 1 sama dengan harga mutlak min 2S ditambah 1. Kemudian kita kuadratkan kiri dan kanan karena bagian kiri dan kanan sudah lebih besar dari 0. Jadi kita punya S kuadrat ditambah 1 sama dengan 4S kuadrat min 4S ditambah 1. Kita punya yang di sini, satunya hilang, jadi 3S kuadrat minus 4S sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kita faktorkan S 3S minus 4 sama dengan 0 ya. Jadi kita punya yang pertama S-nya sama dengan 0 atau 3S min 4 sama dengan 0. Jadi 3S-nya adalah 4. Yang ditanya 3S sama dengan berapa ya. Jadi 3S sama dengan 4. Oke. Nah, yang ini kita dapatkan 3S sama dengan 4. Jawabnya yang D. Oke. Yang D. Kita lanjutkan soal yang ke-10. Oke. Nomor 10 disebutkan bahwa jika Y sama dengan A-2 X kuadrat dan seterusnya selalu berada di atas sumbu X ya. Nah, berarti nilainya ini kita harus cari dulu ya. Kita harus tahu dulu dasar-dasarnya. Jadi misalkan ada suatu fungsi kuadrat dan sumbu X, ini adalah sumbu X. Dan suatu fungsi kuadrat, katakanlah ini, anggaplah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Agar fungsi kuadrat di atas sumbu X, maka yang pertama dia harus terbuka ke atas, A-nya lebih besar dari 0, dan kedua dia harus diskriminannya lebih kecil daripada 0. Ini disebut definite positif. Ya. Maka dari sini yang pertama bisa saya simpulkan koefisien X kuadrat A-2 lebih besar dari 0, A-nya lebih besar daripada 2, kemudian diskriminannya lebih kecil dari 0. Diskriminan lebih kecil dari 0. Diskriminan berarti kita punya B kuadrat kurang 4AC ya. Jadi akar 3 dikali 1 minus A kuadrat kurang 4 kali AC, A minus 2, A minus 2 lebih kecil dari 0. Ya, kita bongkar, jadi kita punya 3A kuadrat minus 2A ditambah 1 min 4 kali A kuadrat minus 4A ditambah 4 lebih kecil dari 0. Kita hitung ini 3A kuadrat, ini ada 4A kuadrat, jadi punya minus A kuadrat ditambah min 6A, di sini ada tambah 16, jadi saya punya 10A min 13 lebih kecil daripada 0. Kali minus A kuadrat min 10A plus 13 lebih besar daripada 0. Oke, karena ini bisa kita bikin jadi rumus ABC aja ya. X1, X2 sama dengan min B jadi 10 plus minus akar diskriminan 100 dikurangi 4 kali 13, 52 dibagi dengan 2A, 2 kali 1. Jadi saya punya 10 plus minus akar dari 48 dibagi 2. Akar 48 itu adalah 4 akar 3, jadi saya punya ini nilainya 5 plus minus 2 akar 3. Oke, jadi kita punya, sekarang tinggal kita bikin garis bilangan ya. Yang pertama itu adalah yang negatif dulu, 5 min 2 akar 3. Kemudian yang kedua 5 plus 2 akar 3. Tandanya positif, negatif, positif. Kita ambil yang positif. Tanda yang terakhir. Nah, tetapi dari informasi di soal bahwa ya, dia yang ini tadi, informasi yang pertama tadi, A-nya harus lebih besar daripada 2. Jadi kita buat di sini A-nya harus lebih besar daripada 2, 2 di sini. K ini.
ya. Solusinya adalah ini. Di solusinya itu A-nya harus lebih besar daripada 5 ditambah 2 akar 3. Akar 3 itu adalah 1,7 dikali 2, 3,4 ditambah 5. Jadi A lebih besar dari 8,4 sekian-sekian. Karena yang diminta bilangan bulat yang terkecil A-2, berarti A-nya sendiri haruslah kecil juga. Ya. Jadi agar A-nya kecil, yang bulat, maka kita ambil A-nya adalah 9. Yang memenuhi. Jadi bisa kita simpulkan A-2 terkecil nilainya 7. Yang B. Kita lanjut nomor yang 11 ya. Jika diberikan akar 3A tambah sekian, ya kita diminta mencari nilai A. Nah, perhatikan cara membaca soalnya. Oke? Nah, di sini ada B kuadrat tambah C kuadrat. Di sini ada min BC. Maka inilah yang saya manipulasi nanti. Saya akan dapatkan B minus C sama dengan 2 min akar 3A. Gitu. Karena di sini ada B kuadrat tambah C kuadrat, kita akan kuadratkan ini. Saya punya nanti B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC sama dengan, ini kita kuadratkan 4 min atau plus ya 3A ditambah 3A kuadrat dikurangi 2 kali perkaliannya, jadi min 4 akar 3A. Oke? Gitu ya. Nah, sekarang kita akan dapatkan ini, kita manipulasi agar menjadi dalam A semua. B kuadrat tambah C kuadrat, itu nilainya ini akar 3A. Min 2BC, ini ada BC, berarti kita kali 2. Ya. 2BC nilainya adalah min 3A kuadrat. Berarti yang ini adalah min 3A kuadrat. Sama dengan 4 ditambah 3A kuadrat min 4 akar 3A. Sekarang tinggal kita sederhanakan ya. Ini hilang, saling meniadakan. Yang ini maksud saya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya ini kalau misalnya kita kumpulkan yang memuat variabel A, ini menjadi 5 akar 3A sama dengan 4. Berarti A-nya adalah 4 dibagi 5 akar 3. Jadi sama dengan 4 per 15 akar 3. Jawabnya adalah yang B. Kita lanjut ke yang berikutnya, nomor 12. Barisan dan ya, menentukan pola nih, barisan. Kita diberikan ini barisan ada U1 sampai U4, kita diminta mencari U12 ya. Di sini adalah kemampuan membaca jalan pikiran pembuat soalnya. Nah, dari mana kita bisa menemukan polanya? Lihatlah setiap opsi jawabannya, bagian bawahnya 2 pangkat sesuatu, 3 pangkat sesuatu, ada plus, ada min ya. Jadi UN-nya itu nanti bisa kita prediksi 1/2 pangkat sesuatu ditambah dikurangi 1/3 pangkat sesuatu. Oke? Kira-kira begitu logika alur berpikirnya. Yang kita nggak tahu ini, tanda tanya saya bikin. Maka dengan mudah 0 itu pada saat kapan terjadi, 5/6 itu pada saat kapan terjadi, 5/36 pada saat kapan terjadi, ya, diberikan dari 1/2 tambah sesuatu atau dikurang sesuatu. 0 ini hanya dimungkinkan saat nilainya sama. Jadi, dan saling meniadakan. Jadi 1/2 pangkat 0 min 1/3 pangkat 0. Gitu kan? Jadi 1 dikurangi 1 nilainya 0. Kemudian yang ini 5/6 dengan mudah nanti bisa kita cari 1/2 ditambah 1/3. 5/36 itu bisa kita peroleh nilainya dari 1/4 dikurangi 1/9. Betul ya? 9 kurang 4, 5 dibagi perkaliannya 36. Kemudian yang ini dengan cara yang sama, karena 3 suku yang awal ini sudah kita bisa ketahui. Ini min, ini plus, ini min. Ini mau nggak mau adalah plus. Sini 4, berarti sini 1/8.
1/27. Sesuai ya? 27 tambah 8, 35. 8 kali 27, 216. Nah, dengan begitu kita bisa buat polanya. Ini nanti adalah U1, U2, U3, U4. 1/2 pangkat 0 dikurangi 1/3 pangkat 0. Ya. Kemudian, ini bisa kita tuliskan 1/2 pangkat 1 ditambah 1/3 pangkat 1. Lanjut, 1/2 pangkat 2 dikurangi 1/3 pangkat 2. Lanjut lagi, 1/2 pangkat 3 ditambah 1/3 pangkat 3. Dengan begitu, saya bisa simpulkan ini U1, U2, U3 sudah memiliki pola. Ya. Kalau misalnya saya ingin tebak U4, U12 ya, yang ditanya adalah U12. Kalau dia genap, berarti dia plus. Pasti ini plus nanti. Ya, jadi yang ini salah, karena dia selang-seling ya. Kalau misalnya kita mau bikin polanya UN, berarti ini bisa kita tulis 1/2 pangkatnya berkurang 1, N-1. Karena dia gonta-ganti positif negatif, berarti ini bisa kita tulis -1 pangkat N. Nah, di sini adalah 3 pangkat N-1. Dengan begitu, U12 bisa kita cari menjadi 1/2 pangkat 11 ditambah 3, ini ya, 1/3 pangkat 11 juga. Ya, jadi jawabnya adalah yang D. Oke? Ya, menemukan pola. Selanjutnya nomor 13. Nomor 13, jika vektor A, berarti ini di 3 dimensi, B ini di ruang ya, C sama dengan ini, maka ABC membentuk jajaran genjang. Mestinya enggak ya, jajaran genjang. Harusnya sih 5 karena dia di ruang ya. Ada vektor begini, kemudian ada vektor di sini, akan membentuk 5 ya. Jadi kalau misalnya kita hubungkan, ini ujung-ujungnya akan terbentuk 5, oke? Terbentuk 5 ya. Jadi yang nomor 1 salah. Oh, ini volume jajaran genjang. Jajar genjang nggak punya volume karena jajar genjang kan bidang datar kalau begitu ya. Yang nomor 2, A dot ini sama dengan B cross C dot A. Oke, ini cocok. Lihat yang ini. Kalau misalnya kita telusuri A dot B cross C sama dengan B cross C dot A. Ini bisa kita tuliskan menjadi suatu vektor katakanlah vektor V. Ini adalah U. Ya, A dot V sama nggak dengan V dot A? V dot U maksud saya, ya. Sama. Ya, sifat perkalian titik. Jadi, oke. Ini benar. Nomor 2 benar, nomor 4 harusnya benar ya. Kita cek dan dia sesuai. Memang U cross V itu sama dengan min V cross U. Oke, jadi A cross B sama dengan min B cross A. Jawabnya yang C. 2 lagi, kita lanjutkan nomor 14. Perhatikan nomor 14 ya. Diketahui suatu fungsi ini, kita ingin diminta kapan naik dan kapan turun nilai maksimum relatif dan minimumnya. Oke, nah kita periksa. Untuk mengecek ya selang kemonotonan, berarti kita turunkan dulu. Kita cari turunan pertama, f aksen x sama dengan 7 dikali 2, 2x minus 3 pangkat 6, min 5 kali 2, 2x minus 3 pangkat 4. Ditambah 3 kali 2, 2x minus 3 pangkat 2. Oke, ini bisa saya tuliskan f aksen x, perhatikan polanya. Dia akan selalu diulang-ulang, ada ini ya, mengandung ini. Jadi yang paling kecil kita bisa keluarkan nanti, biar kelihatan polanya. Jadi saya keluarkan 2 kali 2x minus 3 pangkat 2. Yang ini yang pangkat paling kecil saya keluarkan. Kemudian yang di sini tinggal 7 dikali 2x minus 3 pangkat 4 minus 5 kali 2x minus 3 pangkat 2 ditambah 3. Oke? Nah,
Perhatikan yang di ini merupakan bagian kelipatan dari sini ya. Jadi biar mudah, saya misalkan, misal 2x minus 3 pangkat 2 itu sebagai P. Jadi kita punya ini nanti 2P kuadrat dikalikan dengan 7P. Oh, berarti yang ini jadi P aja ya. Nah, ini jadi 2P dikalikan dengan 7P kuadrat min 5P ditambah 3. Ini ya. Nah, kalau kita ingin mengecek kapan naik, kapan turun, ya seolah-olah kita bikin dulu nih, naik lebih besar dari 0. Yang ini pembuat nolnya 0, yang ini kita cari dulu, adakah pembuat nolnya. Difaktorkan, dijumlahkan min 5, dikalikan 21. Tidak ada ya. Jadi kita periksa dulu diskriminannya. Diskriminannya apakah lebih besar dari 0, lebih kecil dari 0. B kuadrat 25 dikurangi 4 kali ini. Oh, ternyata negatif. Jadi dia definite ya. Definite. Jadi penentunya itu hanya 2P. 2P lebih besar daripada 0. P-nya tadi, karena kita kembalikan ke dalam X, jadi 2X minus 3 kuadrat lebih besar dari 0. Pembuat nolnya itu adalah 3/2. Oke, sekarang kita bikin garis bilangannya, 3/2. Ini kita bikin garis bilangannya 3/2. Pangkat genap jadi positif, ini juga positif. Berarti bisa kita simpulkan grafiknya nanti kemonotonannya ini naik dan ini naik lagi. Oke? Nah, dapat gambarannya seperti itu. Ini naik dan ini naik lagi ya. Nomor kita periksa dulu. F tidak pernah turun yang nomor 2. Betul ya? Dia akan naik lagi. Kemudian F tidak memiliki maksimum relatif. Karena ini akan naik selalu terus ya, tidak akan memiliki maksimum relatif. Betul ya. F minimum relatif pada X sama dengan 3/2. Tidak ada minimum relatifnya. Oke? Nah, F selalu naik pada bilangan real. Benarkah dia? Oke? Benar ya. Harusnya benar. Kalau dibilang F selalu naik pada wilayah R, tidak semata-mata otomatis jadi F aksen X lebih besar daripada 0. Tidak selalu begitu ya. Nah, yang diinginkan pembuat soal ini, dia akan selalu naik. Apa itu akan selalu naik? Kalau dia selalu naik, untuk setiap A lebih kecil dari B, akan berlaku FA lebih kecil daripada FB. Ya, perhatikan ini grafiknya, dia akan selalu naik. Ya, jadi di 3/2 ini juga tidak ada yang lebih rendah, ya, tidak ada membuat dia lebih rendah daripada yang kiri nih, ya. Jadi naik lagi nih ya. Nah, perhatikan kalau kita pingin periksa, ya ini juga benar ya. Jadi jawabnya itu adalah A. Memang ini naik saat turunan pertama lebih besar dari 0 ya. Kalau misalnya kita pingin prediksi gambarnya bagaimana, ya maksudnya bagaimana? Nih, gambar aslinya. Nih. Oke. Perhatikan bahwa di sini di 3/2, 1,5 ini 3/2, dia naik dari minta hingga sampai 3/2, dari 3/2 lanjut ke atas ini juga naik ya. Oke, jadi naik untuk setiap A lebih besar dari B, lebih kecil dari B, berlaku FA lebih kecil daripada FB. Ya, berlaku selalu. Jadi selalu naik ya. Itu maksud si pembuat soal. Oke. Kita lanjut satu soal yang terakhir. Jika alfa sama dengan pi/12, pi/12 itu adalah 15 derajat. 15 derajat. Kemudian diminta mencari dari sin pangkat 4 dan cos pangkat 4 ya. Nah, yang pertama-tama yang kita lakukan, kita lakukan biar kebayang alur berpikirnya. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kalau ini kita kuadratkan, ya, yang kiri kuadratkan, yang kanan kuadratkan, jadi kita punya sin pangkat 4 alfa ditambah cos pangkat 4 alfa ditambah 2 sinus alfa cos
ini kuadrat ya. Sin kuadrat alfa, cos kuadrat alfa sama dengan 1. Oke? Nah, sin 15, cos 15 kan kita akan kesulitan. Tapi kalau sin 30 kan kita bisa dapatkan ya. Karena sin 2 alfa itu adalah 2 sinus alfa cos alfa, jadi bisa kita manipulasi ini. Yang bagian kedua ini kita arahkan ke sin 30 nanti. Jadi ini bisa saya tuliskan 2 sinus alfa cos alfa gini. Biar dia kuadrat, ini haruslah setengah biar dia jadi angka 2 ya. Kemudian yang di sini sin pangkat 4 alfa ditambah cos pangkat 4 alfa sama dengan 1. Dengan mudah kita bisa hitung ini adalah setengah dikuadratkan ditambah ini dikalikan setengah, ini ditambah ini yang dicari sin pangkat 4 alfa ditambah cos pangkat 4 alfa harus sama dengan 1. Sehingga bisa kita dapatkan sinus pangkat 4 alfa ditambah cos pangkat 4 alfa sama dengan ini adalah 1/8, di sini 1 berarti nilainya adalah 7/8. Jadi nomor 1 benar. Oke? Sekarang kita pindah ke soal yang kedua. Perhatikan caranya. Yang kedua, dikatakan bahwa kita ingin periksa sin pangkat 6 tambah cos pangkat 6. Kapan itu muncul? Pada saat pangkat 4 dan pangkat 2 kita pertemukan. Jadi kalau misalnya yang kedua, saya tuliskan di sini ya. Oke, sebentar. Saya punya sinus pangkat 4 alfa ditambah cos pangkat 4 alfa. Itu tadi kita udah punya dari pernyataan 1. Kalau misalnya saya kalikan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa. Ini sama aja dengan 7/8 dikalikan 1. Ini adalah 1. Oke? Nah, kalau misalnya ini kita bongkar, kita akan dapatkan sinus pangkat 6 alfa ditambah cos pangkat 6 alfa ditambah sin pangkat 4 alfa kosinus pangkat 2 alfa ditambah kosinus pangkat 4 alfa dikalikan sin kuadrat alfa harus sama dengan 7/8. Oke? Nilai dari yang ini tadi yang pingin kita cari ya. Ini pingin kita cari. Nah, sekarang saya akan telusurin yang bisa dimanipulasi. Ini bisa kita manipulasi agar menjadi sin 30 nanti. Maka saya keluarkan sin kuadrat alfa kali kosinus kuadrat alfa. Yang di sini adalah sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa. Sama kan ya? 7/8. Nah, perhatikan ini nilainya adalah 1. Tugas kita tinggal memanipulasi ini. Berarti ini bisa saya tuliskan menjadi 1/4 dikalikan 2 sinus alfa cos alfa. Ya, yang ini tadi dikuadratkan. Biar hasilnya sama. Nah, tinggal kita menghitung nilainya. Dapatlah yang ditanya ya. Nilainya adalah 7/8. Perhatikan bahwa ini adalah sin 2 alfa, sin 30 ya. Sin 30. Jadi yang di sini adalah 1/4. Sin 30 ini tadi setengah, pingin dikuadratkan ya. Jadi 1/4. Yang di sini adalah sin pangkat 6 alfa ditambah cos pangkat 6 alfa sama dengan 7/8. 7/8 bisa kita tulis nilainya adalah 14/16. Sehingga bisa kita simpulkan jawaban akhirnya sin pangkat 6 alfa ditambah cos pangkat 6 alfa nilainya adalah 13/16. Sementara dikatakannya 11/16 berarti salah ya. Nomor 3 cos pangkat 4. Nomor 3 kalaupun kamu penasaran boleh kita coba ya. Kita coba dulu. Cos pangkat 4.
Kalau cosnya dipangkatkan harusnya kan positif nih. Ya, harusnya tuh kita cek dulu. Yang kita tahu kalau misalnya dia kosinus 2 alfa itu sama aja dengan 2 cos kuadrat alfa min 1. Sehingga satunya ke kiri dibagi 2. Dari sini saya akan dapatkan kosinus kuadrat alfa sama dengan 1 ditambah kosinus 2 alfa tapi harus dibagi 2. Saya kalikan setengah. Oke? Nah, kosinus 30 kan kita bisa dapatkan. Oke? Dari sini kosinus kuadrat alfa sama dengan setengah 1 ditambah kosinus 30. Kosinus 30 ya 2 alfa. Kosinus 30 nilainya adalah setengah akar 3. Jadi kosinus kuadrat alfa sama dengan setengah kali 1 ditambah setengah akar 3. Karena kita diminta mencari cos pangkat 4, maka ini kita pangkat 2-kan ya. 1/4. Ini kuadratkan lagi. 1 ditambah 3/4 ditambah 2 kali perkaliannya. Jadi akar 3. Kita punya 1 ditambah 3/4 itu adalah 7/4 dikalikan 1/4 jadi 7/16 ditambah 1/4 akar 3. Harusnya ini plus ya. Nih, harusnya ini tandanya plus. Bermasalah di situ ya. Biar jawabannya B. Kalau ini kita koreksi mungkin ada salah pengetikan ya. Harusnya ini. Oke, tanda plus. Sin pangkat 4 ya nggak usah dihitung manual karena tadi kita sin pangkat 4 tambah cos pangkat 4 udah kita tahu, berarti di sini harus saling meniadakan ya. Kalau kamu penasaran boleh saya tuliskan jadi sin pangkat 4 alfa yang di sini tadi harus 7/8, maka ini harus saling meniadakan yang kanannya ya. Sehingga kalau misalnya kita penasaran, kita jumlahkan ini nanti, kita punya sin pangkat 4 alfa tambah cos pangkat 4 alfa sama dengan 7/16 tambah 7/16 adalah 7/8. Oke? Ya, saya kira itu ya, ini salah. Yang ini biar ada jawabnya harus tandanya plus ya. Oke, saya kira cukup sekian. Semoga berhasil ujian Anda. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, atau kalau misalnya ada guru sekolah yang butuh pelatihan untuk pemantapan UTBK dan SIMAK UI untuk sekolah-sekolah tertentu, boleh mengontak saya di sini, belajar bersama Pak Luhut. @gmail. Ini alamat kontak saya .com ya. Saya kira itu dulu. Kalau ada pertanyaan boleh menghubungi saya ke kontak ini ya. Soal-soal yang akan kita bahas selanjutnya itu ada di situs resminya. Boleh kita manfaatkan itu karena legal juga ya dan resmi di situs ini, boleh kita unduh. Oke, sampai bertemu di SIMAK UI 2000 soal 2017 ya, belum kita bahas. Oke, mudah-mudahan ada waktu kita bisa bertemu selanjutnya. Oke, kalau kamu butuh PDF-nya pembahasan ini biar tidak men-screenshot habis waktu, ya boleh kontak saya di sini ya. Semoga berhasil adik-adik. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih ya. Saya sudahin dulu. Ini tanpa edit, jadi saya belum bisa mengedit video. Mohon maaf. Terima kasih.